Masih di alur cerita Renegade Immortal. Chapter 765. Planet darah adalah sebuah planet yang dipenuhi dengan cahaya berwarna darah. Itu tidak terletak di lingkungan pengaruh planet Tianyun dan agak jauh dari itu. Sebenarnya, tidak ada pembudidaya yang kuat yang memiliki kekuatan untuk menggunakan seluruh planet budidaya karena gua mereka memilih untuk menjadi terlalu dekat satu sama lain. Bahkan mereka yang berteman sangat baik adalah sama. Lagi pula, mereka tidak bisa lengah terhadap orang lain. Monster tua ini yang telah membudidayakan selama bertahun-tahun sangat menyadari hal ini. Demikian pula, seorang kultivator yang cukup kuat untuk menggunakan seluruh planet sebagai gua mereka secara alami tidak membutuhkan perlindungan planet Tianyun. Jadi, wajar bagi mereka untuk memilih tempat terpencil untuk gua mereka. Bagian terpenting dari memilih lokasi gua mereka adalah berada di luar jangkauan indera ilahi orang lain. Jika tidak, setiap gerakan Anda akan dirasakan. Leluhur darah adalah seorang kultivator dengan rahasia, jadi dia bahkan lebih berhati-hati ketika memilih guanya. Di peta yang diberikan Olseer pada Wang Lin, planet darah itu sangat terpencil tanpa ada planet yang menampung para pembudidaya kuat di dekatnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa tubuh asli Wang Lin menyerangnya. Tubuh asli Wang Lin menuju planet darah dengan ekspresi dingin dan sungai batu di belakangnya. Ruang terlalu besar, tubuh asli Wang Lin tampak sangat tidak signifikan dibandingkan. Sepanjang jalan, dia tidak berhenti sama sekali. Dia menyerbu tanpa henti menuju planet darah dengan niat membunuh dingin dan sungai batu. Beberapa bulan berlalu. Ketika dia bertemu dengan pembudidaya lain, mereka semua terkejut dan tidak bertindak gegabah. Mereka tidak tahu apa-apa tentang dewa-dewa kuno. Bahkan di antara sistem bintang 4, hanya beberapa orang yang tahu bahwa mereka ada, dan bahkan kemudian, itu hanya dari membaca catatan kuno. Terlebih lagi, para dewa kuno yang dicatat seringkali adalah dewa-dewa kuno dewasa dengan 6 bintang atau lebih. Tubuh mereka bahkan lebih besar dari planet budidaya, suatu sifat unik dari para dewa kuno. Aura dewa kuno bintang 4 dewa kuno itu tidak jelas. Di antara para pembudidaya, kecuali mereka secara pribadi telah melihat dewa-dewa kuno, tidak mungkin untuk menghubungkannya dengan dewa-dewa kuno yang telah punah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa Wang Lin memutuskan untuk mengungkapkan bentuk asli tubuh aslinya. Berbagai alasan ini hanyalah tujuan sampingan. Alasan sebenarnya datang dari kepribadian memberontak Wang Lin. Avatar itu terluka parah dan dipaksa koma. Bahkan koneksi yang tak terpatahkan antara tubuh asli dan avatar sangat lemah pada saat ini, dan rasanya seolah-olah itu bisa putus kapan saja. Setelah koneksi terputus, itu berarti avatar sudah mati. Niat membunuh yang kuat memenuhi hatinya. Avatar itu telah diolah dengan susah payah selama bertahun-tahun. Sebenarnya, tidak ada badan primer atau sekunder baginya. Tubuh aslinya adalah dia dan avatar adalah dia juga. Jika avatar mati, maka itu berarti dia terbunuh sekali. Jika tubuh aslinya memilih untuk bersembunyi dan menunggu sampai tingkat kultivasinya lebih tinggi muncul kembali, maka dia tidak akan lagi menjadi Wang Lin. Ada kalanya dia harus melakukan hal-hal bahkan ketika konsekuensinya tidak menguntungkan. Peluang ditemukan sebagai dewa kuno sangat rendah, tetapi bahkan jika aku ketahuan, jadi apa? Matanya menjadi lebih dingin dan dia bergerak lebih cepat. Meskipun Wang Lin tidak bisa menggunakan banyak mantra yang dia warisi dari ingatan dewa kuno, ada banyak mantra menyelamatkan nyawa yang sekarang bisa dia gunakan karena dia hampir dewa kuno bintang 4. Mantra yang paling efektif di antara mereka adalah mantra yang digunakan para dewa kuno untuk melindungi anak muda mereka, transformasi roh. Untuk memasuki sebuah planet bukan untuk menyerap energi spiritual tetapi untuk mengelilingi diri sendiri dalam energi spiritual dan memasuki keadaan tidak aktif. Kecuali seseorang bertemu dewa kuno lain, tidak ada orang lain yang bisa mendeteksi itu. Ini adalah mantra dewa kuno. Itu jauh lebih tinggi daripada mantra yang digunakan para pembudidaya mantra. Satu-satunya hal yang perlu aku khawatirkan adalah Tea Sen. Namun, dengan tubuh Dewa Bintang 8 kuno, ia akan dikenali oleh para pembudidaya kuat segera setelah ia muncul. Biarpun dia menyebabkan kekacauan di Alliance Star System, apa hubungannya denganku? Saya, Wang Lin, bukan orang suci. Matanya menjadi lebih dingin. Ada banyak Buddha darah di planet darah. Orang-orang ini dikendalikan oleh leluhur darah dan memiliki branding leluhur darah pada jiwa mereka.
Jika leluhur darah hidup, mereka hidup, dan jika leluhur darah mati, mereka mati. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang telah dia culik secara paksa dari planet-planet terdekat. Dia mengambil kebebasan mereka dan memaksa mereka bekerja untuknya. Dia juga mengumpulkan anak-anak muda berbakat yang dia beri makan pil darah dan merawat mereka menjadi pelindung darah yang melindungi planet darah. Leluhur darah adalah orang yang sangat dingin. Hanya terhadap putrinya ia akan menunjukkan tanda kebaikan yang langka. Dapat dikatakan bahwa selain dari leluhur darah dan putrinya, semua makhluk hidup lainnya adalah budak mereka. Kehidupan dan kematian mereka dikendalikan oleh tetapi pikiran. Zixin sedang duduk di atas altar di luar paviliun darah dengan kecemasan di wajahnya. Dia sesekali harus melihat kembali ke paviliun darah. Tempat itu adalah area terlarang, bahkan dia tidak diizinkan masuk. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya darah datang dari kejauhan dan dengan cepat mendekat. 4 tetua muncul di depan Zixin. Keempatnya semua mengeluarkan energi asal. Jelas mereka semua adalah pembudidaya kuat yang telah mencapai langkah kedua. Salah satu dari lelaki tua itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Nyonya, sekelompok budak darah lainnya mati." Zixin menggigit bibir bawahnya dan merenung diam-diam. Selama beberapa bulan terakhir, sejumlah besar budak darah dan pelindung darah telah meledak dan mati secara tidak dapat dijelaskan. Sampai hari ini, lebih dari 70% telah meninggal. Hal ini mengisi Zixin dengan kesusahan. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa sesuatu telah terjadi pada leluhur darah. Salah satu dari orang tua itu mengangkat kepalanya ketika dia menatap Zixin dan perlahan bertanya, "Nyonya, kemana tepatnya Lord Blood Ancestor pergi?" Mata Zixin menjadi dingin ketika dia dengan dingin berkata, "Kurang ajar. Apakah ini sesuatu yang bisa Anda tanyakan?" Ini membuat Zixin semakin cemas. Sebelumnya, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan sesuatu seperti ini. Tetapi pada saat ini, bahkan Zixin bertanya-tanya apakah leluhur darah sedang sekarat. Pria tua itu mencibir ketika dia berbalik dan berjalan pergi. Suasana hatinya sangat buruk, tetapi ada juga sedikit lega. Tubuhnya juga mengandung jejak darah leluhur, tetapi saat ini itu tidak penting. Sejak aku dicap secara paksa oleh leluhur darah 6.000 tahun yang lalu, aku bahkan tidak bisa mengambil setengah langkah dari planet darah tanpa perintah leluhur darah. Sekarang leluhur darah jelas mengalami kemalangan. Orang tua ini, jika aku akan mati, aku lebih baik mati di kota asalku daripada di sini. Mata orang tua itu dipenuhi dengan kesedihan dan dia langsung menuju ke tempat kosong. Ketiga tetua itu memandang ke langit dan menyaksikan rekan mereka menghilang ke langit. Setelah merenung dalam diam, mereka bertiga saling memandang. Mereka tidak lagi berbicara dan terbang ke langit. Mata Zixin menjadi dingin ketika dia berdiri dan berteriak, "Kalian punya nyali. Apakah Anda semua tidak takut leluhur darah akan kembali?" Namun, sebelum dia selesai berbicara, salah satu pria tua menunduk. Dia menatapnya dengan dingin dan berkata, "Bising. Anda hanya salah satu mainan Blood Ancestor. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah nyonya? Saya dan para kultivator lainnya memberi Anda rasa hormat karena leluhur darah. Tanpa dia, apa yang kamu layak? Saya telah berada di planet darah selama hampir 10.000 tahun dan telah melihat setidaknya selusin gadis seperti Anda." Setelah meninggalkan garis ini, orang ini menghilang ke langit. Tubuh Zixin gemetar dan dia mulai merenung. Ketika keempat lelaki berjubah merah itu terbang ke langit, sisa budak darah yang belum mati semuanya mendongak dan berjuang. Tidak ada yang tahu siapa yang pertama, tetapi setelah itu, hampir semua budak darah terbang. Zixin melihat semua ini dan mengungkapkan tatapan tegas. Dia muncul di depan paviliun darah dan mengingat segel yang digunakan leluhur darah untuk membukanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengepalkan giginya. Tepat pada saat ini, seluruh langit tiba-tiba gelap dan tekanan kuat langsung menutupi seluruh planet darah. Zixin terkejut dan mendongak, tetapi apa yang dilihatnya membuat wajahnya pucat. "Ini? Apa ini?" Di ruang angkasa, 4 tua-tua berjubah merah semua saling memandang. Mereka tidak perlu berbicara dan mengetahui keputusan yang lain. Mereka saling berpegangan tangan dan akan berpisah ketika mereka tiba-tiba melihat ke kejauhan. Sebuah sungai yang terbuat dari batu bersiul melalui ruang menuju planet darah. Ada raksasa setinggi lebih dari 1.000 kaki berdiri di atas sungai panjang. Matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Mata keempat lelaki berjubah merah itu menyipit dan mereka dengan cepat saling memandang. Mereka segera terbang ke 4 arah yang berbeda sama sekali mengabaikan raksasa yang datang. "Leluhur darah, bahkan kamu dapat memiliki hari seperti ini.
Kata-kata yang sama muncul pada waktu yang hampir bersamaan dalam benak empat lelaki tua itu. Di belakang keempat lelaki tua itu ada banyak budak darah. Ketika mereka memasuki ruang angkasa, mereka dikejutkan oleh raksasa itu, tetapi mereka semua dengan cepat pergi. Tak satu pun dari mereka yang bertahan untuk mempertahankan planet darah dan mereka semua menyeringai. Beberapa bahkan tidak melarikan diri terlalu jauh tetapi tinggal di dekat planet darah. Mereka ingin secara pribadi menyaksikan kematian planet darah. Dengan kebijaksanaan Wang Lin, dia segera bisa menyadari apa yang terjadi dengan budak darah itu. Dia tidak menghentikan mereka tetapi dengan cepat menyerbu planet darah dengan sejumlah besar batu. Ketika dia sangat dekat dengan planet darah, dia naik di atas sungai batu. Setiap tangannya meraih batu besar 100 kaki dan dia melemparkannya ke planet darah. Gemuruh keras bergema ketika dua batu menabrak planet darah seperti dua meteor. Saat batu-batu itu mendekati planet ini, layar cahaya darah muncul dan menyebabkan kedua batu itu hancur. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Dia melambaikan tangannya dan tanpa henti melemparkan batu demi batu ke planet darah. Pada akhirnya, Wang Lin merentangkan tangannya dan menggunakan energi spiritualnya untuk menarik seluruh sungai batu menuju planet darah. Batu yang tak terhitung jumlahnya menabrak. Meskipun layar cahaya darah kuat, tanpa kendali leluhur darah, itu terbatas. Menghadapi kekuatan dewa kuno pemuda Wang Lin, layar cahaya darah runtuh setelah setengah dupa waktu. Sejumlah besar batu jatuh di planet darah. Setiap kali seseorang mendarat, seluruh planet akan bergetar dan gelombang kejut melingkar yang terlihat oleh mata akan segera muncul dan menyebar ke segala arah. Wajah Zixin pucat. Goncangan tanah dan kekuatan destruktif menyebabkan pikirannya bergetar. Dia melihat batu besar itu turun dari langit, dan masing-masing akan menyebabkan bumi bergetar hebat. Dia tidak bisa membayangkan kekuatan dan mantra macam apa yang bisa melakukan hal seperti ini. Terlalu mengerikan, Zixin mengepalkan giginya dan rasa takut menembus tubuhnya seperti gelombang pasang. Dia melihat paviliun darah di depannya saat tangannya membentuk segel meniru leluhur darah. Selama bertahun-tahun dia berada di planet darah, dia diam-diam memperhatikan tanda-tanda tangan yang digunakan setiap kali leluhur darah membuka trotoar dan dengan kuat mengingatnya di dalam hatinya. Dia sering diam-diam berlatih, tetapi dia tidak berani menetapkan paviliun darah sebagai tujuannya. Sekarang setelah leluhur darah sekarat, planet darah berantakan, dan pasukan asing menyerang, dia tidak lagi harus khawatir. Tangannya bergerak lebih cepat dan lebih cepat sampai kilatan merah datang dari pendaratan darah. Sebuah lorong merah yang samar muncul dan mata Zixin dipenuhi dengan kegembiraan. Tepat pada saat ini, langit tiba-tiba gelap sekali lagi dan bayangan raksasa dilemparkan padanya. Zixin terkejut dan secara tidak sadar mendongak. Ini menyebabkan dia menjadi benar-benar terpana. Di langit, raksasa setinggi 1000 kaki datang ke arahnya melalui kekosongan. Tatapan dinginnya langsung mendarat di Zixin. Tubuh Zixin bergetar. Dia bisa melihat bahwa di belakang raksasa itu ada batu-batu besar yang menabrak bumi. Rasa takut yang mendalam muncul di dalam hatinya. Dia segera menunduk untuk melihat paviliun darah dan menyerbu menuju lorong tanpa ragu-ragu. Namun, tepat saat dia melangkah, jeritan tajam dan sengsara datang dari mulutnya. Lampu merah dari terowongan mendarat di tubuhnya dan tubuhnya membusuk pada tingkat yang terlihat. Asap hijau datang dari tubuhnya dan bahkan jiwa asalnya runtuh. Dalam pandangan Wang Lin, tubuh wanita itu berubah menjadi asap hijau dan diserap ke dalam lorong berwarna darah. Wang Lin dengan dingin menatap paviliun darah. Dia mengulurkan tangan dan meraih paviliun darah bersama dengan 100 kaki bumi di sekitarnya. Pada saat ini, batu-batu dari langit terus turun dan seluruh planet darah adalah bangkai kapal. Wang Lin memegang paviliun darah di satu tangan dan tangan lainnya membentuk kepalan tangan dan menghantam bumi. Di antara gemuruh yang keras, planet darah menjadi lebih tidak stabil. Lapisan riak menyebar dan debu beterbangan di mana-mana. Beberapa saat kemudian, Wang Lin terbang menjauh dari planet darah dan menghilang jauh ke kejauhan. Tak satu pun dari budak darah dan wali darah yang mencoba menghentikan semua ini. Bahkan, sebagian besar dari mereka menggenggam tangan mereka di tempat Wang Lin menghilang. Tak lama setelah Wang Lin pergi, mata mereka dipenuhi dengan kebingungan. Seolah-olah belenggu tak kasat mata telah dilepaskan, dan mereka semua berpencar untuk kembali ke rumah mereka yang sudah lama tidak mereka lihat. Chapter 766. Penghancuran planet darah tidak memicu gelombang besar di sistem Star Alliance. Karena fakta bahwa planet darah begitu jauh, tidak ada yang menyadari hal ini sampai waktu yang lama berlalu. Tubuh asli Wang Lin telah pergi dengan paviliun darah. Ketika dia terbang melintasi ruang,
Tubuhnya perlahan menyusut sampai dia menjadi ukuran seorang pembudidaya normal sekali lagi. Adapun paviliun darah, dia menyegelnya dan menelannya. Ketika itu ada di dalam dirinya, itu dikelilingi oleh energi spiritualnya. Paviliun darah ini sangat aneh, jadi Wang Lin memutuskan untuk mempelajarinya dengan hati-hati. Setelah menemukan planet budidaya peringkat 6, Wang Lin menyelinap masuk. Dia menemukan tempat yang jauh di dalam planet ini dan menyembunyikan dirinya. Koneksi dalam jiwanya dengan avatarnya menjadi lebih stabil. Perlu disebutkan bahwa meskipun perjalanan ini telah menarik perhatian beberapa pembudidaya yang kuat, itu tidak terkait dengan para dewa kuno. Bagaimanapun, para dewa kuno telah menghilang jauh terlalu lama. Dalam sistem bintang Alheaven, ada sebuah fragmen perlahan melayang melalui kekosongan alam surga Guntur. Pada saat ini, sejumlah besar awan yang seharusnya tidak muncul dengan cepat mengembun menuju fragmen ini, dan di dalamnya ada gemuruh tersembunyi. Tak lama kemudian, sambaran guntur keluar dari awan dan mendarat di fragmen. Guntur cepat menyebar melalui fragmen, dengan cepat menemukan Wang Lin dalam keadaan koma, dan memasuki tubuhnya. Tubuh Wang Lin tiba-tiba bergetar. Tak lama kemudian, petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan turun ke tanah. Ini menyebabkan pecahannya bergetar lagi dan sejumlah besar batu jatuh dari tepi tebing. Leluhur darah sedang menatap fragmen dari kejauhan. Dia bisa dengan jelas merasakan separuh tubuh darahnya pada fragmen itu, dan energi asal di dalamnya dengan cepat diserap. Perasaan ini membuatnya ingin menjadi gila. Ini adalah pertama kalinya dia ingin membunuh seseorang tetapi secara tidak sengaja membantu orang itu tumbuh. Namun, dia takut bergerak. Dia dengan hati-hati melihat awan di atas fragmen. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam mereka perlahan-lahan mulai tumbuh dan semakin kuat. Ini adalah pembalasan ilahi. Saya tidak berpikir bahwa kultivasi orang ini benar-benar dapat menyebabkan pembalasan ilahi. Saya menduga bahwa kekuatan surga yang masuk ke tanah roh iblis saat itu disebabkan olehnya juga. Mata leluhur darah menjadi dingin. Semakin kuat pembalasan ilahi, semakin baik. Jika saya masuk, saya hanya akan malah membantunya. Saya hanya akan menunggu di sini dan melihatnya terbunuh oleh pembalasan ilahi. Itu akan sangat memuaskan juga. Leluhur darah mencibir ketika dia menatap fragmen dan kebencian memenuhi matanya. Fragmen itu berhenti mengambang karena pembatasan ditempatkan di atasnya dari sejumlah besar awan yang berkumpul. Sejumlah besar awan berkumpul di sini dan gerombolan guntur lainnya mendarat di fragmen. Fragmen itu bergetar sekali lagi dan ujung-ujungnya semakin hancur. Proses ini berlangsung selama sebulan, dan semakin banyak guntur turun. Ketika leluhur darah melihat ke atas, dia bahkan tidak bisa melihat ujung awan lagi. Dia mundur karena dia tidak ingin memprovokasi kekuatan pembalasan ilahi. Ada kegembiraan bersama dengan kebencian di hatinya ketika dia bergumam, semakin banyak semakin baik. Lebih banyak awan akan berkumpul dan membunuh Wang Lin itu. Hanya dengan begitu kebencian orang tua ini bisa dihilangkan. Semakin banyak awan berkumpul. Beberapa hari kemudian, tidak hanya awan di atas fragmen, tetapi juga ada awan di sekitar fragmen. Fragmen itu tidak lagi terlihat dan yang bisa dilihat hanyalah awan. Pada saat ini, seolah-olah persiapan untuk pembalasan ilahi selesai, dan pembalasan ilahi tiba. Petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari awan dan mendarat di fragmen. Guntur ini tidak hanya datang dari atas tetapi dari semua awan yang mengelilingi pecahannya. Raungan keras dan bergema melintasi kehampaan. Fragmen itu terus runtuh di bawah guntur dari awan. Guntur bergerak melalui fragmen dan bergegas ke Wang Lin, yang sedang koma. Tubuh Wang Lin akan gemetar setiap kali seikat petir memasuki tubuhnya, dan banyak petir telah melonjak ke tubuhnya. Suli Guo sangat ketakutan dan hanya bisa bersembunyi di dalam pedang surgawi. Bahkan satu petir guntur ini berakibat fatal baginya. Pada saat ini, di dalam tubuh Wang Lin, kekuatan orang tua dan leluhur darah saling meniadakan. Biasanya, proses ini akan memakan waktu yang lama, tetapi baut konstan guntur memasuki tubuhnya dengan cepat mempercepat proses ini. Energi asal di dalam tubuhnya meningkat seperti orang gila. Tidak hanya guntur dari pembalasan ilahi tidak merusak tubuhnya, manfaatnya tidak terbayangkan. Namun, dia tidak sadar. Jika dia bangun, manfaatnya akan lebih besar dengan bimbingannya. Sejumlah besar guntur jatuh tanpa henti di fragmen. Seolah-olah fragmen itu berada di dalam tungku yang dibuat oleh surga dan disempurnakan oleh guntur surgawi. Pemurnian semacam ini sangat langka di dunia kultivasi saat ini karena tidak banyak bahan yang bisa bertahan dari pemboman yang kuat dari petir surgawi. Jika ada,
maka itu harus menjadi fragmen dari alam surga Guntur. Tanah ini awalnya merupakan bagian dari alam surga Guntur, dan telah menghabiskan bertahun-tahun dikelilingi oleh guntur langit. Meskipun telah runtuh, itu masih merupakan bagian dari alam surgawi Guntur. Meskipun ujung-ujung pecahannya pecah di bawah serangan tanpa henti dari guntur surgawi, pusatnya menjadi lebih kokoh karena guntur bergerak melewatinya. Dapat dikatakan bahwa karena disempurnakan oleh guntur surgawi, itu menjadi lebih dan lebih seperti harta ajaib. Kekuatan yang terkandung dalam fragmen ini tidak terbayangkan karena materinya bukan sesuatu yang biasa. Itu adalah fragmen dari alam surgawi. Jika itu hanya masalahnya, itu tidak akan terlalu istimewa. Tapi itu bukan sesuatu yang disempurnakan oleh para pembudidaya. Itu didenda oleh surga. Leluhur darah secara bertahap menyadari ini dan dia menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi dengan keserakahan. Tidak banyak harta yang bisa menggoda seseorang pada tingkat kultivasinya. Namun, ketika dia menyadari bahwa fragmen ini berubah menjadi harta ajaib secara kebetulan, hatinya tiba-tiba mulai berdebar. Keuntungan dan kerugian ditentukan oleh takdir. Orang tua ini telah kehilangan terlalu banyak waktu ini. Jika fragmen ini disempurnakan oleh surga, kekuatannya akan sangat berbeda. Mungkin bisa menampilkan kekuatan sebenarnya dari alam surgawi. Harta ini dipersiapkan untukku. Mata leluhur darah menunjukkan kegembiraan. Guntur terus turun, tetapi pada saat ini, semua petir tiba-tiba menghilang. Perubahan drastis terjadi di dalam awan dan segerombolan guntur hitam mulai muncul di dalamnya. Badai guntur hitam ini adalah pembalasan ilahi yang nyata. Dengan cepat terkondensasi dan dibebankan ke fragmen. Pada saat yang sama, Wang Lin, yang berada di kedalaman fragmen, membuka matanya. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.